Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pelajaran IPA, materinya tentang getaran. Khusus Ibu menerangkan rumus contoh soal, gitu ya. Getaran adalah gerakan bolak-balik benda melalui titik keseimbangan. Nah, lihat gambar di bawah ini ada satu buah bandul, ya. Satu getaran menempuh lintasan A ke B, B ke C, C ke B, B ke A. Coba lihat gambar di bandul yang A digerakkan, maka akan terjadi suatu getaran. Berarti satu getaran itu menempuh lintasan A ke B, B ke C, C ke B, B ke A. Satu getaran. Gimana kalau setengah getaran? Ya, kalau setengah getaran berarti A ke B lintasannya, B ke C itu setengah getaran. Dalam getaran itu ada istilah amplitudo, artinya simpangan getaran paling besar atau paling jauh di buku lain, atau simpangan maksimum. Titik setimbangannya misalnya di B, maka simpangan terjauhnya yaitu B ke A atau B ke C. Di dalam getaran juga ada istilah periode, lambangnya T besar, artinya waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran. Rumusnya T sama dengan T kecil dibagi N kecil. Lalu di dalam getaran juga ada istilah frekuensi, lambangnya F kecil, artinya banyaknya getaran tiap satuan waktu. Ya, rumusnya F kecil sama dengan N dibagi T. Keterangan T kecil sama dengan waktu, artinya sekon. T besar periode, satuannya sekon. Lalu F frekuensi, satuannya hertz, atau sering kita tulis itu Hz, disingkat ya. Lalu N banyaknya getaran, tidak ada satuannya. Nah, contoh soal getaran sebuah ayunan sederhana dalam selang waktu 0,1 sekon melakukan gerakan dari A ke C seperti tampak pada gambar. Berapa frekuensi ayunan tersebut? Coba lihat ya. Sebelum kalian mengerjakan, lihat gambar. Gerakannya dari soal itu A ke C, berarti lintasannya A ke B, B ke C. Tuh ya. Diketahui dari soal tersebut T sama dengan 0,1 sekon. Karena gerakan bolak-baliknya itu dari A sampai C, berarti banyaknya getaran itu setengah getaran. Karena dari A sampai C. Ditanyakan berapa frekuensinya atau dilambangkan dengan F gitu ya. Kita jawab rumusnya, karena yang ditanyakan F, maka rumus yang keluar F sama dengan N kecil dibagi T. N-nya itu setengah, 1/2 atau 0,5 dibagi 0,1. T-nya kan 0,1 sama dengan 5 Hz. Mudah bukan? Ya, mudah-mudahan dipahami. Kita lanjutkan sekarang tentang gelombang. Artinya getaran yang merambat atau yang berjalan berdasarkan tempat perambatannya, tuh ya. Maka dibedakan dua, gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Jadi ada dua, gelombang mekanik terdiri dari gelombang transversal dan longitudinal. Gelombang elektromagnetik contohnya gelombang cahaya. Maksudnya gelombang elektromagnetik itu tidak melalui tempat perambatannya. Ya, kalau gelombang mekanik getarannya itu melalui tempat perambatannya. Kita
satu-satu Ibu jelaskan. Gelombang transversal dulu. Artinya gelombang mekanik yang arah rambatannya tegak lurus terhadap arah getarannya. Lihat gambar. Langsung kita ke gambar. Arah rambatannya tegak lurus. Tegak arah yang B besar itu. Tegak lalu lurus arah getarannya. Ya. Satu gelombang itu terdiri dari satu bukit, lihat yang B besar, dan satu lembah. Jadi satu bukit puncaknya dan satu lembah. Berarti satu gelombang itu melalui A, B, C, lalu ke D sampai ke E. Itu satu gelombang, satu bukit dan satu lembah. Ya. Berarti kalau yang digambar ini berapa gelombang? Itu 2 gelombang karena sampai ke I gitu kan. Bukitnya nih 1, yang B, lembahnya D besar, itu 1 gelombang. Lalu F, bukit. Lalu H, lembah, 2 gelombang. Ya, jadi gambar di bawah ini ada 2 gelombang. Selanjutnya gelombang longitudinal, gelombang mekanik yang arah rambatannya sejajar. Lihat bawah gambar sejajar. Terdiri dari gelombang longitudinal itu terdiri dari rapatan dan renggangan. Beda dengan gelombang transversal. Kalau gelombang longitudinal ada rapatan dan renggangan. Itu satu gelombang atau satu panjang gelombang. Lihat, ada tanda panah di sini. Ya. Jadi satu rapatan, satu renggangan itu satu panjang gelombang. Ada lambangnya lambda. Ya. Ada tanda panah nih. Selain itu, cara berhitung satu gelombang selain rapatan dan renggangan itu satu gelombang. Bisa juga rapatan dengan rapatan. Satu panjang gelombang atau renggangan dengan renggangan. Satu panjang gelombang. Ibu ulangi lagi, gelombang longitudinal itu satu gelombang longitudinal terdiri dari satu rapatan, satu renggangan. Atau satu rapatan dengan satu rapatan. Satu gelombang juga. Atau satu renggangan dengan satu renggangan. Satu gelombang longitudinal. Ya, mudah-mudahan dipahami. Lalu selanjutnya yang C, cepat, rambat, dan panjang gelombang. Ini berarti langsung kecepatan, ya, kecepatan, panjang gelombang. Langsung aja Ibu ke rumus. V besar ya, sama dengan rumusnya S per T. Ingat, kecepatan dulu ya, rumus kecepatan. Tapi berhubungan dengan gelombang, maka rumusnya bisa aja yang digunakan sesuai dengan soal nanti. V sama dengan lambda, ini lambang ini bacanya lambda, atau panjang gelombang dibagi T, atau rumusnya V sama dengan F dikali lambda. Ya. Keterangan rumus V sama dengan cepat rambat gelombang bunyi satuannya meter per sekon, S jarak satuannya meter, T waktu tempuh satuannya sekon. Lambda panjang gelombang satuannya meter, frekuensi satuannya Hz, T periode gelombang satuannya S. Contoh soal. Jangan lupa lihat gambar. Jadi gambar itu tidak boleh diabaikan ya Nanda. Ini ada sumbu yang ke atas X ya, sumbu yang ke samping itu waktu. Yang ke atas dalam satuan cm, ke pinggir dalam satuan sekon. Diketahui sebuah gelombang seperti pada gambar, jika jarak tempuhnya 10 meter. Berapa panjang gelombangnya? Ya, berapa kecepatan gelombangnya? Oke, kita jawab. Berarti ada 2 yang ditanyakan, panjang gelombang dan kecepatan.
A, berarti yang kita jawab yang A. Panjang gelombang berarti jarak tempuh dibagi banyak gelombang. Atau dengan rumus lambda sama dengan S dibagi N. Sudah diketahui S-nya kan berapa? 10 meter. Banyaknya getaran tadi, jangan lupa. Dihitung banyaknya getaran 2,5. Tadi yang ada bukit, ada lembah. Ya, yang barusan di soal 2,5 gelombang, sorry. Berarti 10 bagi 2,5 sama dengan 4 meter. Selanjutnya kita jawab yang pertanyaan yang B. Berapa kecepatannya? Karena diketahui soal di situ. Oke. Kita bisa menggunakan dua cara. Cara pertama V sama dengan S per T. S-nya 10, T-nya 1. Lihat di gambar ya, 1. Sama dengan 10 meter per sekon. Cara kedua, V sama dengan lambda dikali F sama dengan 4 panjang. Ya, 4 tadi kan lambdanya udah diketahui yang dari A. 4 kali 2,5 sama dengan 10 meter per sekon. Ya, jadi sama aja dengan dua cara itu hasilnya sama tetap 10 meter per sekon.